Oke bos, welcome to my YouTube channel. Nicht peinlich, ich gehör noch kein Viertel, Bitch, und du maximal in die Midlife-Crisis. Die Leute sagen, hau was raus, was richtig fett ist. Oke bos, balik lagi dengan saya bos. Oke bos. Oke bos, jadi hari ini bos, dingin bos, cuacanya bos, dingin sekali bos. Hari ini musim hujan bos, terutama di Bali bos. Bulan-bulan ini hujan terus bos, gila, dingin bos. Jadi pakai jaket bos, dan tidak kedinginan bos. Oke bos, lepas bos. Gimana bos kabar kalian semua bos? Sehat semua bos? Sehat, semoga kalian sehat semua bos. Jangan sampai sakit bos. Oke, hari ini bos, langsung saja bos. Jadi hari ini saya mau nurutin kalian bos. Ada beberapa pertanyaan bos dari saudara kita bos. Itu ini bos, ini juga bos. Banyak sebenarnya bos. Oke bos, jadi nggak usah banyak baca bos. Jadi sekarang bos, kasih tahu jawaban semua dari saudara-saudara kita bos. Kendalanya dia bos, akuarium bos. Akuariumnya dia tuh di rumah katanya pecah sendirinya gitu bos. Kenapa itu bos? Ya sebenarnya kenapa bos? Jadi nggak usah jauh-jauh sebenarnya dari saudara-saudara kita ya. Sebenarnya aku sendiri yang ngalamin bos. Di belakang saya ini bos, ini kaca kesayangan saya bos. Kenapa bisa pecah juga bos? Saya nggak tahu bos. Jadi ini sambil belajar juga bos ya. Jadi kita sekarang ini cuma sharing bos. Sharing gimana cara cari solusinya bos. Cari solusinya supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini bos. Kayak akuarium pecah di rumah tiba-tiba. Aduh kasihan bos. Kalau kita nggak di rumah gimana bos? Ikannya kasihan bos. Jadi sekarang kita bahas aja bos. Nggak usah kemana-mana bos. Supaya kalian paham juga bos. Saya juga harus paham nih bos. Masalahnya itu apa bos. Oke, nggak usah banyak bacot bos, karena kita gas aja bos. Oke bos, jadi kita bahas sekarang bos. Apa masalahnya bos dari akuarium yang pecah bos? Oke, saya ini emosi sebenarnya bos. Ini kaca saya juga pecah sebenarnya bos. Jangan dari saudara-saudara kita yang bertanya bos. Ini akuarium saya juga pecah bos. Oke, mungkin ya sepengetahuan saya bos ini semua bos. Ini sama-sama kita belajar bos ya. Jadi pertama itu coba kalian bos lihat kualitas kaca bos. Kualitas kaca itu gimana bos? Mungkin carilah merek kaca, kan banyak bos yang bagus-bagus bos. Setahu saya bos, kaca yang paling bagus itu Asahi bos. Asahi itu punya kualitas yang bagus banget bos. Jadi dia lebih kuat mungkin ya, saya tidak tahu juga bos. Oke, jadi pertama itu bos, jadi kualitas kaca bos. Oke bos, jadi yang kedua bos. Kedua itu mungkin ketebalan kaca bos. Ketebalan kaca yang tidak cocok dengan ukuran bos. Ukuran akuarium mungkin tidak cocok dengan ukuran akuarium. Ini contohnya kan besar bos. Besar, ukuran 150 ini bos saya buat nih. Ini ketebalan kaca 10 mili bos. 10 mili sudah saya pakai bos. Jadi apa mungkin karena itu juga bos, ketebalan yang kurang cocok bos ya, mungkin pakai 12 mili mungkin bos ya, dengan ukuran yang segini nggak tahu juga bos. Oke, jadi yang ketiga bos. Ketiga mungkin karena beban air bos, beban air yang terlalu tinggi bos. Kita kasih air terlalu tinggi di akuariumnya tuh bos, jadi pecah. Dan kekuatan sabuk ini di atas nih nggak ada mungkin ya bos. Ini kemarin bos, kemarin kaca ini sudah kayak saya kasih air bos. Ini kasih air saya penuh, dan sebenarnya itu belum waktunya untuk dikasih air bos, karena sebelum dikasih sabuk ini bos, sebelum saya kasih sabuk itu sudah kasih air bos, sudah saya kasih air bos, jadi langsung pecah. Jadi saya kaget bos. Aduh, tadi sebenarnya kemarin mau saya videokan bos, cuma telat bos ya, udah panik duluan bos. Goblok Gitu bos, mungkin ya itu ya dari ketinggian air bos. Mungkin itu pengaruh juga bos, ketinggian air yang terlalu tinggi bos. Jadi terlalu berat bos bebannya akuarium bos, jadi pecah gitu bos. Lanjut yang keempat bos, ini kemungkinan bos ya, kemungkinan yang keempat ini dari penaruhan akuarium bos. Mungkin dari penaruhan akuarium kalian juga bos, yang di rumah itu mejanya itu datar atau enggak bos. Jadi penaruhan itu sangat penting juga bos. Penaruhan kalau contoh ini punya saya ini mungkin dari karpet bos ya. Ini karpetnya ini
udah kotor banget, jadi ada batu-batu gitu bos, ada batu-batu jadi tidak datar alasnya kan, nggak tahu juga bos. Tapi saya juga sebenarnya nggak tahu bos pecah karena apa bos. Aduh, kemungkinan itu ya bos. Yang keempat ya bos, penaruhan akuarium yang harus benar-benar datar bos supaya tidak pecah lagi bos. Aduh, sumpah nyesek bos, ini tertumen banget nih bos, nih pecah akuarium saya bos. Jadi saya pingin bertanya juga bos sebenarnya bos, tapi adalah nanti solusinya bos, kayak gimana bos ya. Oke, kalau solusinya sih diganti deh bos. Jadi kalau diganti itu kita harus bongkar lagi bos, kita bongkar lagi. Ini maunya sih saya ini sekalian untuk servis ini bos ya, jadi yang panjang banget nanti jadi video ya bos. Jadi saya tuh cuma sharing saja bos, kenapa kaca itu bisa pecah. Mungkin tadi itu bos masalah-masalah kenapa pecah akuariumnya, mungkin karena itu juga bos, nggak tahu juga bos ya. Oke, itu saja bos. Aduh, ini sekarang saya mau nyervis ini, rencana bos hari ini saya mau servis ini bos. Aduh. Oke bos, jadi sekian dulu video dari saya bos, semoga semua bermanfaat untuk semua bos. Jadi itu saja bos, sebenarnya ini masalah baru bagi saya juga bos, bukan kalian saja bos. Jadi saya juga baru merasakan bos, jadi sekalian saya buatkan konten bos, kenapa akuarium pecah sendiri bos. Jadi mungkin itu bos, saran dari saya sih itu tadi, masalah banyak bos ya sebenarnya, masih yang tidak terduga juga bos. Jadi ya silahkan bos, coba dicoba dulu, hindari itu tadi masalah-masalah itu bos. Jadi semoga kedepannya makin bagus lagi bos, aman, kita tinggal keluar negeri pun aman bos. Kita mikir akuarium pecah lagi bos. Gitu saja bos. Oke, sekian dulu video dari saya bos. Terima kasih sudah mantangin video saya bos. Dan bantu subscribe bos, di like bos, komen. Oh, karena komen itu sangat berarti bagi saya bos. Jadi banyak kendala-kendala kalian di komen, saya kasih tutor-tutornya bos. Oke, sekian dulu bos. Bye semua.